Masalah utama yang terjadi di kota-kota besar adalah pengelolaan sampah. 13,9 juta penduduk Jakarta menghasilkan sebanyak 6.700 ton sampah per hari, dengan 2.680 ton per hari sampah makanan. Berbagai sampah yang dihasilkan salah satunya menyebabkan banjir dan lingkungan yang kotor. Untuk itu, Harmful Eco Village hadir sebagai terobosan dan cara baru untuk membangun kampung berbudaya. Lingkungan di mana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah berkelanjutan, meliputi pemanfaatan dan pemulihan lingkungannya lebih asri. Kelurahan Harapan Mulia luas wilayahnya 53,45 hektar dengan jumlah penduduk 28.000 jiwa, berjumlah 9 RW dan 120 RT. Dengan program inovasi unggulan sebagai berikut. 1. Bank Sampah Singgi. Sistem pilih bernilai tinggi. Merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Memiliki bank sampah binaan sebanyak 5 bank sampah di tingkat RW yang dapat mengurangi sampah hampir 1 ton per minggunya dengan nilai ekonomis yang dihasilkan sebesar 3 juta rupiah per bulan. 2. Maggot Village. Pemanfaatan larva Black Soldier Fly atau BSV dalam biokonversi sampah organik warga di Maggot Village, Kelurahan Harapan Mulia, menjadi salah satu pakan ikan yang dapat menghemat harga pakan ternak seperti pelet yang mulai menanjak naik di pasaran. Budidaya maggot tidaklah sulit, mengingat untuk mengembangbiakannya bisa didapatkan dari alam. Lalat Black Soldier Fly atau indukan maggot sangat mudah didapatkan di alam. Biasanya mudah ditemukan di tempat pembuangan buah-buahan yang sudah membusuk. Maggot Black Soldier Fly adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. BSF memiliki siklus pertama dari larva BSF yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa BSF dimulai dari telur, larva prepupa, pupa, dan lalat dewasa, dengan proses perubahan memakan waktu sekitar 40 hari hingga 45 hari saja. Kemampuan maggot BSF dalam memakan limbah organik sangat memukau. Sejumlah 15.000 larva Black Fly Soldier dapat menghabiskan sekitar 2 kg makanan dan limbah organik hanya dalam waktu 24 jam. Berbagai keunggulan maggot BSF lainnya, tidak bau amis seperti pakan lainnya, tidak jorok, mudah diambil dan disimpan, mudah dicerna oleh hewan ternak, murah dibeli dan hemat, sehat bagi hewan ternak, budidaya yang mudah dan tanpa ribet, panen jelas dan teratur. 3. Kolam Asa. Merupakan semangat budidaya kolam master sebelum disebar ke Selby, salokan budidaya ikan. Di setiap lingkungan RW, berbagai macam jenis ikan budidaya dari mulai ikan lele, ikan nila, dan ikan mas serta ikan patin, lebih dari 1.000 ekor ikan lele, 1.000 ekor ikan nila, serta ikan patin dan ikan mas. 4. Selby. Selokan budidaya ikan. Selokan pada umumnya sebagai tempat kotor penuh dengan limbah dan berbau menyengat. Di selokan ini, kita bisa melihat budidaya ikan air tawar. Memang terdengar mustahil, tetapi berkat kerjasama dan keterlibatan warga RW 2, Kelurahan Harmul ini, seluruh kolam yang mengalir layak dijadikan tempat untuk budidaya ikan air tawar. Awalnya, selokan di RW 2 ini sama seperti selokan-selokan pada umumnya, penuh dengan sampah dan bau. Inisiatif untuk membersihkan selokan dari sampah dan plastik mengotori selokan-selokan berkat kerja keras semua anggota PPSU dan warga setempat. Selokan di RW 2 tersebut disulap menjadi bersih dengan adanya budidaya ikan di selokan tersebut, juga membuat warga enggan untuk membuang sampah di selokan. Warga setempat telah menerapkan Eco Village atau prinsip desa berbudaya lingkungan. Warga memanfaatkan selokan RW 2 yang mengalir di kampung tersebut untuk budidaya ikan air tawar. Selain mengubah selokan menjadi tempat budidaya ikan air tawar, warga setempat juga melakukan pengelolaan lingkungan lainnya seperti pembuatan bank sampah, biopori, serta pengelolaan sampah lainnya. Budidaya ikan sambil memelihara kebersihan selokan ini sudah dimulai sejak Juli 2022. Di selokan sepanjang 50 meter ini diisi dengan banyak jenis ikan air tawar dan diberi sekat setiap 3 meter. Dari budidaya ikan air tawar ini,
Warga dapat memanen ikan setiap 3 bulan sekali. Dari budidaya ikan tersebut, semoga ke depan dapat dipanen warga. Hal ini tentunya membawa kabar gembira bagi warga RW 2, karena membantu secara ekonomi dan semoga dapat direplikasi di semua RW di Kelurahan Harapan Mulia. 5. Aurora Agro-urban farming. Stigma repot dan sulit mungkin masih melekat bagi sebagian orang dalam melakukan kegiatan bercocok tanam. Namun urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam yang sangat mudah melalui program Aurora Agro-urban farming. Dengan memanfaatkan barang-barang tidak terpakai seperti kaleng cat bekas, paralon, hingga botol air mineral bekas, Anda bisa memulai urban farming. Untuk media tanam sendiri, Anda bisa menggunakan media non-tanah seperti serabut kelapa, arang, hingga sekam. Perawatan dalam konsep urban farming ini dapat dikatakan mudah, karena cukup disiram setiap hari serta diberi pupuk non-kimia. Urban farming juga menerapkan konsep zero waste, karena sisa-sisa sampah dapur dapat dijadikan pupuk alami bagi tanaman. Di bawah ini adalah beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dalam kegiatan urban farming. 1. Sayuran hijau, seperti sawi, selada, seledri, pakcoy, kucai, bayam, hingga kangkung. 2. Tanaman herbal rempah, seperti jahe, lengkuas, dan juga sereh. 3. Umbi-umbian seperti ketela, singkong, dan talas. 4. Buah-buahan, seperti tomat, anggur, stroberi, cabai, melon, hingga timun. Dan 5. Tanaman hias. Kelebihan dari program Harmul Eco Village yaitu 1. Mudah direplikasi, disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. 2. Menggunakan barang-barang bekas menjadi ramah lingkungan. 3. Portable atau mudah dipindahkan. 4. Dengan sistem gotong royong. 5. Mudah diaplikasikan. Harmul Eco Village, lingkungannya asri, warganya berdikari. Harmul Eco Village sebagai cara hidup baru untuk kehidupan warga Harmul yang lebih baik.